Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di perkuliahan paleontologi. Kali ini dengan materi yang berbeda dan juga pastinya teman-teman sudah terlihat ya dari slide saya yang ada di belakang, ada yang menarik dari yang bulat-bulat. Nah, kira-kira pasti teman-teman sudah nggak sabar. Nah, ini yang disebut sebagai materi kita hari ini adalah Foraminifera planktonik. Nah, sebelum kita berlanjut lebih dalam lagi tentang Foraminifera planktonik, kita akan membahas kilas tentang Foraminifera. Foraminifera, seperti bagaimana teman tahu, itu adalah suatu kelompok dari kingdomnya adalah Portista, kemudian kita di sini adalah filumnya adalah Protozoa, dan di sini ternyata untuk Foraminifera ini adalah organisme hewan bersel satu yang ternyata sangat berguna sekali dalam aspek-aspek atau ilmu kegeologian. Seperti kalau misalnya nanti teman-teman akan berhadapan dengan ilmu stratigrafi, nah ternyata fosil-fosil dari Foraminifera ini sangat penting sekali. Dan ternyata untuk Foraminifera ini berdasarkan cara hidupnya itu dibagi atas dua. Jadi ada Foraminifera planktonik dan juga ada Foraminifera bentonik. Untuk Foraminifera ini ada yang berukuran besar dan juga ada yang kecil. Khususnya kalau misalnya teman-teman melihat ada yang Foraminifera planktonik dan juga tapi ada juga bentonik yang berukuran kecil. Nah, itu biasanya kita akan menggunakan mikroskop untuk melakukan analisisnya. Dan tapi kalau misalnya untuk tapi ada juga Foraminifera yang bisa teman-teman sentuh dengan tangan, ya, bisa teman-teman lihat. Nah, tapi ternyata untuk analisisnya itu nggak bisa seperti itu saja, tapi harus dilakukan preparasi khusus lagi. Jadi harus disayat untuk melihat struktur dalamnya. Karena untuk Foraminifera yang bisa dilihat dengan mata telanjang ini, ternyata struktur dalamnya itu sangat rumit. Nah, itu yang agak sedikit berbeda nanti. Nah, dan untuk yang materi kita pelajari pada minggu ini itu adalah Foraminifera planktonik. Foraminifera planktonik itu dapat dikarakteristikan apabila nanti adalah Foraminifera yang hidupnya dengan cara melayang-layang di kolom air. Beda dengan bentonik. Kalau bentonik, dia hidupnya itu ada di dasar sedimen. Nah, jadi kalau misalnya planktonik, dia pasti adalah melayang-layang di kolom air atau di permukaan airnya itu. Selain itu, karakteristik keduanya, dia adalah tersebar luas. Dan biasanya nanti akan untuk Foraminifera planktonik ini, dia biasanya digunakan sebagai umur relatif batuan. Dan ciri yang ketiga, dia abundan di daerah neritik. Nah, pasti nanti di daerah-daerah neritik ya, itu sangat banyak sekali foram-foram planktonik nih. Tapi nggak menutup kemungkinan ternyata kalau misalnya Foraminifera planktonik ini juga ada di bentonik. Nah, ini dapat dilihat seperti di kanan ini adalah contoh dari Globigerina ya. Nah, di sini itu adalah contoh dari Foraminifera planktonik. Nah, dalam untuk mengetahui Foraminifera planktonik, kita harus melihat bagaimana morfologinya. Morfologi planktonik itu apa aja kira-kira? Itu ternyata adalah tes, ada chamber, kemudian ada apertur, sutur, dan juga ada ornamen. Untuk tes sendiri, di sini adalah melihat bagaimana morfologi secara keseluruhannya. Cangkang itu bagaimana? Bentuknya bagaimana? Seperti yang terlihat pada gambar berikut. Jadi bentuk-bentuk cangkang itu ada yang bersifat globular, yang seperti di kanan bawah ini globular. Kemudian ada juga bersifat convex dan juga ada bersifat evolute. Nah, itu macam-macam. Di setiap Foraminifera planktonik memiliki bentuk tes yang berbeda-beda. Nah, yang kedua, kita juga akan melihat bagaimana morfologi tes chambernya atau kamarnya seperti apa. Jadi kalau misalnya tadi secara keseluruhan, di sini teman-teman harus melihat secara satu-satu. Bagian satu kamarnya bentuknya seperti apa? Apakah nanti adalah tubulus pinnate itu seperti bentuk adalah berduri-duri ya. Dan kemudian ada anular konikal, lalu ada juga bersifat spherical atau spherical bulat seperti yang ada ditunjukkan pada kiri atas. Nah, itu adalah dua morfologi yang harus teman-teman lihat. Ada tes dan juga ada kamar. Jadi kalau dari kamar ini ada bagian 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian ada lagi 1, 2, 3, 4, 5. Loh, kok berbeda ya jumlah kamarnya? Nah, ini yang menarik di Foraminifera planktonik. Dan juga nanti ada di bentonik. Nah, kalau untuk di Foraminifera planktonik, ya, di sini teman-teman harus membedakan mana yang bagian dorsal dan juga mana yang bagian ventral. Bagian ventral itu maksudnya bagian depannya. Bagian depan atau bagian perutnya. Biasanya terlihat dari adanya suatu apertur.
Aperture itu apa, Pak? Itu adalah bagian dari yang ada lubang-lubangnya, seperti yang terlihat pada gambar, lubang bagian besar yang di sebelah kiri, ya. Nah, sebagian kiri itu adalah bagian dari ventral. Tapi lo bagaimana dengan yang di kanannya, Pak? Itu kan ada lubang juga. Nah, itu juga bagian aperture juga, tapi yang berbeda lagi. Cuma kalau bagian yang utama, yang terbesar, yaitu adalah aperture terbesar, itu adalah berarti pasti ada di ventralnya. Jadi, untuk foraminifera planktonik itu adalah foraminifera yang memiliki aperture, ya, dan juga nanti ada kamar-kamarnya, ada kamar ventral dan juga ada kamar dorsal. Nah, berbicara tentang kamar-kamar yang ada di foraminifera planktonik, ternyata ada kekhasan sendiri. Untuk foraminifera planktonik, susunan kamarnya terbagi atas 3, yakni ada planispiral, trochospiral, dan juga ada streptospiral. Tadi sudah dikatakan kalau misalnya di kamar-kamar foraminifera planktonik itu ada bagian ventral dan juga ada bagian dorsal. Bagian ventral adalah bagian di daerah perutnya atau di bagian depan yang kita lihat dari adanya suatu lubang besar, ya, ini sama dinamakan ini adalah aperture. Dan sedangkan yang bagian belakang itu adalah bagian yang disebut sebagai dorsalnya. Nah, di sini kita melihat dari kasus yang pertama adalah susunan kamar planispiral. Planispiral ini yang bagaimana? Planispiral ini dapat dikatakan apabila jumlah kamar antara ventral dan dorsalnya itu adalah memiliki jumlah yang sama. Sebagai contoh adalah fosil Hastigerina berikut. Di fosil Hastigerina, seperti yang terlihat pada slide materi ini, ya, di sini dapat lihat kalau misalnya di bagian ventralnya ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 kamar. Nah, begitu juga dengan di dorsalnya. Di dorsal juga terdapat 5 kamar juga. Otomatis, karena jumlah kamar ventral dan kamar dorsalnya sama, dia memiliki fosil Hastigerina ini berarti adalah susunan kamarnya adalah planispiral. Yang kedua adalah trochospiral. Trochospiral ini kasusnya agak sedikit berbeda dengan yang ada di planispiral. Trochospiral ini adalah sifat terputar, tidak ada pada satu bidang dan tidak semua kamar terlihat. Pandangan serta jumlah kamar ventral dan dorsalnya itu tidak sama. Seperti yang terlihat pada contoh di fosil Globigerina ini. Di fosil Globigerina ini, ya, di sini pada bagian ventralnya, ya, terlihat di sini ada yang lubang besar itu, teman-teman. Nah, itu adalah aperturnya dan berarti itu adalah bagian ventralnya. Di sini ada terlihat 1, 2, 3, 4. Nah, kalau misalnya di bagian dorsal bagaimana? Dan sini dapat terlihat, ya. Dan itu ada bagian-bagian yang semakin mengecil, semakin ke atas. Dan berarti di sini dapat diindikasikan kalau kamar-kamar itu semakin banyak. Jadi dapat dikatakan pasti kamarnya lebih dari 4. Jadi karena beda antara kamar ventral dan dorsal, ya. Kalau ventral tadi ada 4, dorsalnya lebih dari 4, otomatis jumlah kamarnya beda. Jadi ini disebut susunan kamar trochospiral. Dan terakhir itu adalah streptospiral. Streptospiral sendiri, ya, ini adalah suatu sifat mula-mulanya dia adalah trochospiral, kemudian planispiral, yang kemudian menutup sebagian atau seluruh kamar-kamar sebelumnya. Nah, ini sebagai contohnya adalah fosil di Pulenyatina. Nah, di sini lihat pada gambar, ya. Jadi ada bagian satu kamar yang menutup bagian kamar-kamar sebagian atau seluruhnya. Nah, berikutnya kita akan melihat ada salah satu ciri atau morfologi yang ada di foraminifera ini adalah ornamentasi. Ornamentasi adalah sering kita lihat juga sebagai suatu hiasan. Nah, hiasan ini bermacam-macam antara foraminifera yang satu dengan foraminifera planktonik lainnya. Seperti contoh khasnya satu ini adalah cancellate. Cancellate ini maksudnya dia berpori-pori. Di cangkang itu ada pori-porinya. Sama seperti kalau misal di manusia itu ada bagian-bagian di jaringan kulitnya ini ada pori-porinya. Nah, seperti juga di sini di foraminifera planktonik dia ada pori-porinya, ada bolong-bolongnya. Nah, yang kedua, ornamentasi itu ada juga yang berduri-duri seperti yang tergambar pada gambar berikut. Nah, jadi pada bagian cangkangnya ternyata ada bagian-bagian yang tajam-tajam. Nah, seperti duri ini. Nah, ini disebut sebagai ornamentasi spinos. Lalu ini ada juga lagi gabungan antara keduanya. Ini ada pori dan juga ada duri-duri yang disebut sebagai, kalau gabungan keduanya ini adalah cancellate spinos. Seperti yang di zoom, ya, di zoom pada gambar ini dapat terlihat kalau misalnya ada bagian yang bolong-bolong. Nah, ada juga bagian yang berduri-duri. Itu yang disebut sebagai cancellate spinos. Kemudian ada ornamentasi yang berupa lembut atau tidak ada bolong-bolong ataupun tidak ada duri-durinya. Dan di sini sebagai smooth.
Nah, ternyata dari tiga itu tadi masih ada lagi nih teman-teman. Nggak hanya ada smooth ataupun ada punctate atau cancellate ataupun ada tadi berupa spinos, tapi ada juga yang lain. Dan ini nanti bisa teman-teman lihat untuk mendeskripsikan forum-forum saat determinasi nanti. Nah, ini yang menarik. Ternyata foraminifera itu sangat berguna, khususnya di ilmu geologi. Di sini aplikasi foraminifera planktonik adalah untuk menentukan umur relatif batuan yang mengandungnya. Kita tahu umur itu ada terbagi atas umur relatif dan juga ada umur absolut. Kalau umur relatif, di sini teman-teman akan melihat sebagai suatu kisaran. Seperti kalau misalnya di skala waktu geologi, itu adalah umurnya adalah Miosen awal sampai Miosen tengah. Nah, jadi tidak ada angka-angkanya. Beda kalau misalnya umur absolut, jelas. Ini sekitarnya adalah 10.000 juta tahun yang lalu atau sekitar 5.000 juta tahun yang lalu, seperti itu. Itu adalah umur absolut. Dan untuk lebih pemahaman yang lebih detail, dapat diketahui dari contoh soal berikut. Diketahui area LP1 dengan litologi berupa batu gamping ya, berwarna segar coklat kekuningan, dengan strukturnya adalah sedimen perlapisan. Nah, setelah dilakukan preparasi, terdapat fosil Globigerinoides conglabata yang umurnya adalah N9, kemudian ada Orbulina universa N9, N23 juga, kemudian ada Groboltaria N5 sampai N15, kemudian ada Globigerina praebuloides dengan umur P16 sampai N15. Di sini kita ditanya, bagaimana sih cara menentukan umur relatif? Nah, ada satu konsep yang harus teman-teman ingat dalam menentukan umur relatif. Caranya bagaimana? Dengan melihat siapakah fosil yang memiliki kemunculan awal paling akhir dan juga kemunculan akhir paling awal, ya. Dan ini nanti disebut semua fosil tersebut umur-umurnya teman-teman urutkan dan dibuat. Lalu kita melakukan suatu arsiran dengan metode yang tadi. Siapakah fosil yang muncul paling akhir, ya, kemunculan awalnya yang paling akhir dan kemunculan akhirnya paling awal. Nah, seperti ini di sini dapat kita lihat ya. Di sini dapat terlihat kalau misalnya dari fosil-fosil tersebut dilakukan suatu pengarsiran di mana dengan melihat dari adanya siapakah yang muncul paling awal, kemunculan awal paling akhir, kemudian juga ada kemunculan akhir paling awal. Di sini dapat terlihat dari kemunculan akhir paling awalnya, kemunculan akhir paling awalnya itu adalah si Globorotalia obesa dan juga ada Boeri, Globigerina boeri. Kemudian adalah kemunculan awal paling akhir, ya itu adalah si Orbulina juga. Nah, jadi dapat dikatakan kalau misalnya di sini umurnya untuk Miosen untuk LP1 ini adalah Miosen tengah sampai Miosen akhir dengan N9 hingga N15. Oke, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi foraminifera planktonik hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan mengetik di kolom komentar. Semoga apa yang saya berikan hari ini dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.